Halo, perkenalkan, nama saya Ihsan Hassani. Di sini saya akan berikan berbagi sebuah pengalaman pada penonton-penonton saya, baik dari penonton 1 hari ke depan, 2 hari ke depan, 1 minggu ke depan, 1 tahun ke depan, bahkan sampai 10 tahun ke depan. Mungkin video ini akan relate kepada kalian semua yang mempunyai kasus seperti saya. Disclaimer ya kepada teman-teman, ini adalah video yang tidak ada kaitannya dengan apapun itu. Mungkin bila ada ketidaksengajaan mohon dimaafkan karena saya manusia bukan nabi boy. Oke lah, cukup disclaimernya. Mungkin pertama-tama saya akan menceritakan adalah sekitar 7 tahun yang lalu. Itu adalah dimana saya dikeluarkan dari sekolah yang bernama SMP 3 Cileunyi. Lalu saya beralih sekolah kepada sekolah yang bernama SMP 4 Cileunyi, dan di situ saya mulai merasakan apa yang namanya sebuah cinta. Berawal dari sebuah pertemuan antara saya dengan wanita, bisa disebutlah wanita itu bernama Opi ya. Jadi pada kala itu saya pertama masuk sekolah, saya mulai menatap kepada matanya, dan saya pun langsung merasakan apa artinya cinta itu seperti itu adanya. Jadi dan kebetulan juga waktu itu saya tidak mempunyai HP, dan saya meminjam HP teman saya tepatnya untuk login Facebook, dan saya lupa mengeluarkan akun saya pada HP teman saya, dan jadinya teman-teman saya pun membajak atau membuka chattingan kepada orang yang bernama Opi itu. Besoknya pun langsung heboh di kelas ya, bahwasanya teman-teman saya bisa dibilang ngerayu ataupun genit kepada Opi. Tapi teman-teman yang di kelas itu menyangkanya bahwa itu adalah saya. Ya saya pun terus terang jujur kepada Opi bahwasanya itu adalah bukan saya, namun dia tidak percaya, dan itu adalah awal perkenalan kita, yaitu salah paham. Dan itu adalah sebuah awal perkenalan saya dengan Opi, tepatnya pada tahun 2018 atau 2019, kita seperti itu. Kelas 7 waktu SMP pada semester 2, saya tidak begitu akrab dengan sosok yang bernama Opi, walaupun awal perkenalannya itu sangat ambigu sekali dan sangat kontroversial bisa dibilang. Tapi pada saat itu saya tidak begitu akrab, dan saya pun menjalani aktivitas sekolah seperti anak-anak sekolah pada biasanya. Dan lanjut ketika kenaikan kelas, saya mulai memiliki HP, dan itu adalah pertama kalinya saya berfoto bareng bersama dia waktu kenaikan kelas atau pembagian raport bersama dengan mamanya. Dan libur pun telah usai. Lanjut saya naik ke kelas 2 ataupun kelas 8, dan disitulah titik saya akrab atau dekat bersama Opi. Dan pada saat itu saya baru memiliki nomor WA-nya, dan saya pun baru memfollow Instagram dia, soalnya saya baru memiliki HP ya, walaupun HP ala kadarnya, tetapi saya bisalah bertelepon ataupun berkabar melewati HP itu tersebut. Dan ya waktu kelas 8 adalah sekitar tahun 2019-2020. Di
situ adalah titik, ya bisa dibilang titik terendah dalam hidup saya, bahwasanya pada tahun tersebut COVID-19 ataupun disebut juga corona melanda, virus itu melanda pertama kali di Indonesia pada tahun 2020. Dan ya pada saat itu sekolah diliburkan dan saya pun tidak bisa berjumpa dengan Opi tersebut ataupun Opi yang selalu aku cintai sampai saat ini. Dan disitulah mulai yang namanya adalah, ya bisa dibilang titik-titik dimana itu adalah titik terdekat saya kepada Opi, dan itu pun bisa menjadi titik terjauh saya dengan Opi. Titik terdekatnya, walaupun saya tidak bisa bertemu dengan Opi di sekolah, tapi saya bisa video call, teleponan bersama dia, karena sebelumnya saya bahkan tidak berani untuk memvideo call Opi dan menelepon Opi pada sebelum COVID. Dan itu adalah sebuah keberuntungan, adalah anugerah, bahwasanya Opi itu adalah sosok wanita yang sangat sempurna di mata saya. Dan pada saat itu saya telah mengungkapkan perasaan saya, dan Opi sudah dimiliki oleh orang lain. Lanjut kepada sebuah pertemuan awal dari pertemuan kembali setelah COVID, yaitu sekitar tahun 2021 ataupun 2022. Di saat itu sekolah mulai bisa tetap kembali, walaupun saya tidak satu sekolah bersama Opi, namun saya sempat untuk mampir ke sekolahnya Opi, dan saya pun sempat untuk mengantar jemputnya. Dan itu adalah kebodohan paling bodoh saya, karena saya kedua kalinya untuk telat atau tidak mengungkapkan kepada Opi. Dan ketika saya ingin mendekati Opi lagi, Opi pun sudah dimiliki oleh orang lain. Dan sampai disitulah saya mulai merasa Opi itu sudah ilfil atau menjauh dari saya. Dan itu adalah bisa dibilang momen-momen atau masa-masa sekolah paling suram, bahwasanya ada yang bilang adalah SMA adalah momen terbaik waktu sekolah, namun saya tidak mengalami seperti itu. Dan ya saya menunggu Opi kembali, dan tepatnya pada tahun 2024 ini Opi secara tidak langsung bukan secara tidak langsung ya, dia mulai tidak ingin berhubungan lagi dengan saya, seperti WA saya yang diblokir, IG saya yang di unfollow dan semacamnya lah. Pada saat ini, tepatnya pada saat syuting ini, kan saya tadi menyampaikan bahwasanya saya masih mencintai Opi sampai saat ini. Namun pada tahun-tahun sebelumnya, sekitar 2023-2022, saya karena seperti disia-siakan ataupun dicampakkan oleh Opi, saya adalah mencoba untuk mendekati sebuah sesosok wanita. Dan ya itu bisalah untuk menjadi pengganti Opi yang sangat menyakiti hati saya. Opi itu ya Oki lah, Pak Opi. Dan awal pertemuan saya adalah ketika bersama wanita pengganti Opi, itu sekitar tahun kemarin lah, 2023. Itu adalah ketika saya iseng untuk mengantar pulang wanita tersebut. Wanita tersebut bernama Indah Sri Lestari. Dan untuk sampai saat ini saya masih berhubungan bersama Indah Sri Lestari, dan saya pun perlahan-lahan mulai melupakan wanita bernama Opi itu, dan saya ingin menjalin hubungan lebih lanjut bersama Indah Sri Lestari. Dan oleh karena itu terima kasih kepada Opi untuk waktunya selama ini, sekitar 7 tahun ini.
saya mungkin bisa dibilang walaupun masih ada rasa sayang kepadamu Opi, tapi di sisi lain saya juga inginlah melepaskan rasa sayang ini dari kamu lah. Jadi bisa dibilang saya ingin berhenti mencintai Opi dan saya ingin memulai jalan yang baru bersama Ines Lestari. Ya walaupun itu mungkin bisa saja terjadi ataupun tidak, karena Indah itu orangnya sedikit keras kepala, namun isi keras kepalanya itu membuat saya menjadi sayang kepada dia. Ya terima kasih untuk teman-teman. Ya mungkin adalah yang relate seperti saya 7 tahun menanti kedatangan Opi, namun selama 7 tahun itu tidak ada hasil sama sekali, karena ya mungkin karena kesalahan saya yang terlalu mempersepelekan waktu. Bahkan kedua kalinya saya telat untuk mengungkapkan perasaan hati ini. Untuk Opi sehat-sehat ya di rumah ataupun di tempat pekerjaan kamu. Dan untuk saat ini pada Ina hanya satu kata yang aku bisa katakan kepadamu, I love you. Terima kasih untuk semua kejadian di 7 tahun yang lalu. Saya Ihsan dan itu adalah cerita saya. Terima kasih. Ya kepada teman-teman saya Ihsan ya hanya ingin menyampaikan bahwasanya tidak semua wanita yang kita cintai, tidak semua wanita yang kita kejar dapat kita miliki, baik secara loyalitas kita kepada wanita itu ataupun effort yang kita perjuangkan kepada wanita itu. Tapi pelajaran yang kita bisa ambil dari kejadian saya tersebut adalah untuk ketika ada wanita yang sudah kita cintai, janganlah untuk menunda-nunda, apalagi tidak untuk mengungkapkan rasa cinta kita kepada wanita tersebut. Apapun itu hasil jawaban dari wanita tersebut, yang penting kita sudah mengungkapkan isi hati kita kepada dia. Dan untuk sekarang saya mungkin akan menjalani ataupun saya akan diblokir oleh Ines Lestari. Jadi sekian dari video saya Ihsan. Kalian boleh follow IG saya di sini dan subscribe bila mana kalian terhibur ataupun menyukai dengan konten-konten seperti ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman. Saya Ihsan Bul Krau pamit undur diri. Adios. Anjay, kelas.